warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tristioningrum, absen 32 dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UUD 1945 dan TAP MPR. Pengertian: Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, dan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Sejarah UUD 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 di Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan United Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengertian TAP MPR: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR. Atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau blacklisting. Pada masa sebelum perubahan amandemen UUD 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan secara hierarki, berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang pada masa awal reformasi. Ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan UUD nomor 12 tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang secara hierarki berarti di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya TAP MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi di sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan TAP MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan UUD atau legislatif pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.